Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman walhiqna bi'ibadika salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla rahmataka narju fala takilna ila anfusina طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وجعل لنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Bismillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim adada ma kutiba wa yuktaba badal abidin wa dahara dahirin Allahumma ya wahhab alhimna as-shawab wa jannibna zalal Allahumma aftah alaina bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'azzamah wa syarrafah wa karramah Allahumma inni atabarru min hawli wa quwwati la hawlika wa quwwatika wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli raditu billahi rabba wa bil islami dinan bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bi sanadil muttasil al musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Sampai mana kemarin? Min hududid dunya bizahadah. Ulang dari paragraf sebelumnya itu, satu paragraf. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala jazakumullah. Wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah fa haqqa 'alaihim al-i'tina'u bima khuliqu lahu wal i'radu 'an hududid dunya bizahadah. Wa hadha ini, apa ini? Penjelasan yang tadi, penjelasan yang kemarin kita jelaskan oleh Imam Nawawi tentang muqaddimahnya, tasrih atau ayat tersebut, ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah, penjelasan yang gamblang bahwasanya manusia itu diciptakan untuk ibadah. Fa haqqa 'alaihimul i'tina'u bima khuliqulah, maka haqqa alaihim, wajib bagi mereka atau sudah sepantasnya al-i'tina'u bima khuliqu lahu, untuk memperhatikan untuk apa mereka diciptakan, untuk ibadah, maka ibadahnya harus diperhatikan, ibadah kita harus diperhatikan, jangan asal ibadah aja, jangan asal hidup aja, yang penting hidup, yang penting makan, yang penting minum, yang penting nikah, yang penting sehat, yang penting gajian akhir bulan, habis itu jalan-jalan healing. Enggak, tapi harus memperhatikan ibadah yang dikerjakan. Sekecil-kecilnya ibadah diperhatikan. Jadikan setiap nafas kita itu menjadi pahala atau ibadah, bernilai ibadah. Setiap nafas yang kita hembuskan, pastikan menjadikan nafas tersebut bernilai pahala. Lagi mau main, niat. Saya main niat. Untuk apa? Untuk refreshing supaya ibadah saya lebih semangat. Nah, niat. Jangan asal main aja, main bola udah seru. Niatin, saya main bola niat lillahi ta'ala. Saya main HP niat lillahi ta'ala misalnya. Ngapain aja niat. Ketemu teman niat ibadah. Saya ketemu teman saya main ke asrama sebelah misalnya, niat silaturahmi, melihat wajahnya yang indah, senyum mempesona. Iya. Datang ke kamar orang, niat saya datang mau silaturahmi untuk tersenyum kepada dia, bersedekah, saya nggak punya duit, saya mau senyum aja di muka dia aja. Nah, itu jadi setiap nafas bernilai ibadah. Al-i'tina bima khuliqulah, itu namanya. Memperhatikan untuk apa mereka diciptakan. Wal i'radu an hududid dunya bizahadah, dan menghindar. I'rad itu artinya berpaling. I'rad artinya berpaling, melengos. Kalau kata orang Betawi itu, orang Jakarta melengos gini nih, enggak mau.
Dipanggil, fulan, nengok dia nggak mau. Orangnya manggil di sono, dia nengok ke sini. Itu namanya i'rad, berpaling. An hudzudid dunya, daripada kesibukan-kesibukan dunia, daripada perkara-perkara dunia, bizahadah, dengan apa? Berpaling dengan sifat-sifat zuhud. Sifat zuhud. Nah, udah jelasin kemarin zuhud itu. Zuhud itu meminimalisir sesuatu yang halal, sesuatu yang mubah. Ada waktunya main, misalnya besok libur, main 24 jam main. Enggak, diminimalisir, mainnya segini aja. Dia punya duit banyak, punya duit 1 triliun, dia bisa punya rumah 7 lantai misalnya. Enggak, cukup 2 lantai aja. Namanya zuhud, dengan ridha di dalam hatinya. Fa innaha darun nafadin, karena sesungguhnya dunia itu darun nafad, tempat yang akan hilang, tempat yang akan rumah orang. Dunia itu rumah orang. Kalau ente misalnya main ke rumah orang, rumahnya mewah banget, wah gede, 3 lantai, mainannya ada banyak. Kalau yang perempuan misalnya ada mainan, kalau masih kecil mungkin kita main masak-masakan lengkap. Yang laki-laki dulu masih kecil ada mobil-mobilannya Hot Wheel. Banyak banget. Atau rumah mewah lah. Rumah temen ente, saya punya saudara itu, punya saudara rumahnya 3 lantai, lantai pertamanya di bawah tanah. Itu rumahnya kira-kira 1 hektar. Anaknya, saudara saya, sepupu saya itu sepupu ya, enggak, mungkin anggaplah sepupu jauh. Cuma sendirian, anak tunggal. Bayangin, anak tunggal, bapaknya di Lebanon, karena bapaknya orang Lebanon. Ibunya sendirian sama anaknya berdua. Rumahnya 1 hektar. Rumahnya 3 lantai. Mau ngapain? Mau berenang, ada kolam renang. Mau ngapain? Mau mancing, ada tempat pemancingan. Itu di depan rumahnya ada anjing dia. Karena kalau pakai orang kagak cukup. Kagak percaya sama orang, lebih percaya sama anjing. Mewah banget itu, aneh kesana itu tahun 2000 berapa gitu, 2010 atau 2000 berapa. Gede banget rumahnya. TV di mana-mana. Lantai bawahnya tuh lantai tanahnya tuh. Ruang bawah tanah, dapur, ruang bawah tanah, ada TV, ada wifi. Itu zaman dulu itu TV yang begitu gede tuh mewah banget. Zaman sekarang murah. Zaman itu ada parabolanya lagi. Zaman kita parabola mahal, orang-orang kaya doang yang punya parabola. Nonton banyak banget channelnya, mungkin ada 1000 channel. Nggak bisa habis nomor 1, nomor 2, nomor 100, masih 101, 102, 103. Ada kartun kesukaan kita, tapi bahasa Inggris semua. Itu bingung bahasa apa, yang bahasa Indonesia nggak ada. Tontonan orang luar negeri semua, parabola. Wah, mewah banget. Mau makan apa? Es krim, ada kulkasnya, ada kulkas-kulkasnya. Tapi karena rumah orang, betah gak lama-lama? Pengen pulang nggak? Apa pengen di situ aja nginep? Jadi rumah ente, pengen? Ya, pengen pulang kan? Iya. Semewah-mewahnya rumah orang, pengen pulang nggak? Mendingan rumah kita yang sederhana. Mungkin tanah belum pakai ubin tanahnya, ini lantainya belum pakai ubin, belum pakai keramik, masih tanah begitu. Tapi karena rumah kita sendiri, lebih betah rumah nggak ada orang betah di rumah orang, nggak ada. Mainnya ke rumah aneh, ayo main. Wah, enak banget, yang nginep 2 hari, 3 hari, seminggu, bosan nggak? Bosan. Nah begitu harusnya kita di dunia. Semewah-mewahnya kita di dunia, bentaran doang. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, udah sakit. Kolesterol, asam urat, stroke, ngapain lagi udah. Giginya pada ompong, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh jalan ke sini, nggak boleh jalan ke situ. Ngapain lagi dah? Mau makan, Pak, kata cucunya nggak boleh, bapak, kakek nggak boleh minum kopi. Kenapa emang? Nanti takutnya diabetes. Mau makan es krim nggak boleh, Pak, kakek, om. Nggak boleh, kenapa? Nanti takutnya ini. Pengen nikah lagi nggak boleh juga. Pengen nikah lagi, misalnya istrinya udah meninggal. Pengen nikah, siapa nikah? Jangan, nggak boleh nikah lagi. Kenapa? Udah nggak kuat.
hartanya sayang nanti kalau kakek bentar lagi kan meninggal nih. Kalau kakek nikah lagi, warisannya kebagi. Mendingan buat saya aja. Ya. Susah hidup di dunia. Itu namanya fa innaha darun nafadin. La mahallu ikhladin. Bukan tempat kekalnya sesuatu. Enggak ada yang kekal di dunia ini. Semewah-mewahnya orang sebentaran doang. Jangan pernah tertipu. Kata Sayyidina Ali kalau nggak salah itu beliau berdawuh memberikan pesan ad-dunya taghur thumma tadur thumma tamur. Ad-dunya taghur thumma tadur thumma tamur. Apa taghur? Dunia itu taghur, gharra yaghurru, artinya itu menipu. Menipu dia. Taghur, berdandan seperti seorang gadis cantik jelita dengan pakaiannya yang begitu indah menawan hati, mempesona setiap mata yang memandang. Taghur, menipu. Ketika udah dideketin, tadur. Apa tadur? Berbahaya ternyata. Terjebak dalam dunia, gemerlap dunia, terjebak, sulit. Sudah banyak dosa, pengen keluar, udah banyak lingkaran setan, udah masuk ke dalam lingkaran setan. Susah keluarnya. Tadur, apa tadur tadi? Membahayakan. Setelah mencelakai kita, membahayakan kita, summa tamur. Apa tamur? Lewat. Tagur, summa tadur, summa tamur. Catat tuh. Tagur, yang pertama pakai ghain, yang kedua pakai dhad, yang ketiga pakai mim. Tagur, tadur, tamur. Tamur artinya lewat, udah. Habis kita kejebak, kita ditinggalin sama dunia. Dadah, selamat, Anda sudah terjebak, sudah terperosok, terjerembab di kubangan dosa. Sekarang saya tinggalkan Anda, nggak bisa saya menyelamatkan Anda. Wa markabu uburin, dunia itu markabu uburin. Apa markab? Kendaraan yang lewat. Maksudnya tempat untuk mengendarai doang, sebentaran doang. Jadi itu dunia itu ibarat kendaraan supaya kita sampai ke akhirat. Ada orang naik bis, tahu bis sleeper, tahu sleeper? Tahu gak sleeper bisnya? Yang 2 lantai, yang ada tempat tidurnya. Enak gak di bis? Enak, ada tempat tidurnya, ada AC-nya, ada wifi-nya, ada kamar mandinya, semua lengkap, ada selimutnya, enak pokoknya. Tapi mau lama-lama gak di bis? Pengen gak kita nyampe? Senyaman-nyamannya kita di kendaraan, pengen nyampe. Enak banget Pak, layanan kami ini sekarang udah ada tempat tidurnya, udah ada ini. Iya. Udah berapa jam? Udah 7 jam perjalanan. Kapan nyampenya Pak? Kan di sini enak Pak. Udah di sini aja. Enggak, saya pengen nyampe ke tempat saya. Saya punya tujuan. Iya. Jangan sampai ketipu. Udah saya di sini aja deh. Tidur di bis. La manzilu huburin. Bukan tempat senang-senang. Hubur artinya senang. Wa masyra'un fisamin la mautinu dawamin. Wa masyra' infisam. Ini enggak tahu artinya, itu lupa. Masyra' artinya tempat, infisam. Fasam apa artinya? Ini enggak tahu. Apa di situ ada? Apa artinya? Perpisahan. Infisam. Fasam ya berarti perpisahan. Masyra'u infisam ya, perpisahan. La mautinu dawamin, bukan tempat berkekal-kekalan. Enggak ada yang kekal. Secinta-cintanya suami kepada istrinya harus ditinggalin. Ketika istrinya meninggal ditinggalin. Saya cinta banget sama istri saya mau di kuburan aja deh. Harus ditinggalin. Dunia ini harus tetap berjalan. Atau kebalikannya, suaminya meninggal, istrinya sayang banget, tungguin di kuburannya. Enggak. Tinggalin. Falihada kana al-aiqadhu min ahliha humul ubbad. Oleh karena itu orang yang bangun, orang yang sadar, aiqadh artinya sadar, min ahliha daripada penduduk dunia, humul ubbad. Mereka adalah orang yang ahli ibadah, kerjaannya ibadah aja. Ada orang kerjaannya ibadah aja. Orang kadang-kadang ana bingung. Emang ada orang kerjaan ibadah aja ya?
Ada. Anda lihat sendiri orangnya. Setiap Anda ngelihat orangnya pasti lagi sholat. Lagi di tempat makan, selesai makan, sholat. Mau makan, sholat. Mau minum, sholat. Mau tidur, sholat. Bangun tidur, sholat. Sholat aja kerjaannya. Ketemu orang hafal Quran, setoran pasti. Anda duduk di sampingnya, setoran Quran. Ambil Quran, tolong simakin. Anda pengen makan. Baru ngambil piring, buka Quran. Ya udah. Anda buka Quran. Baru duduk sebentar, belum ada 5 menit, ambil kitab, apaan aja kitab, bacain kitab. Anda pengen makan, pengen main HP, pengen. Pokoknya setiap detik, setiap Anda yang lihat pasti lagi ibadah. Siapa itu? Orang tua Anda sendiri. Anda punya ayah, umurnya masih muda, 78 tahun. 78 tahun, masih muda kan? Masih muda. Dibanding umurnya Nabi Nuh 950 tahun, bapaknya masih muda. 78 tahun. Udah nggak bisa lihat sekarang. Kalau Anda pulang ke rumah, baru duduk sebentar, trek. Siapa nih di samping? Karena nggak lihat siapa di samping. Maisuri, ambil kitab. Baru megang HP. Baru mau ambil piring, baru mau ambil kitab. Iya, ambil kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi. Baca 20 halaman, bapaknya tidur. Anda baca terus, Anda berhenti, bapaknya bangun. Lanjut. Warjuin tamahadal kitab wa yakun nasaq. Tidur lagi. Anda diam, sadar. Lanjut. Ilal khairati hajizan lahu anan wal qabahu mulikatu wa nasirun naqana. Mana baca ngebut bacanya. Bapaknya tidur, enggak ada yang dengerin. Selesai, saya mau makan. Aku mau makan dulu. Ya udah makan dah. Datang kakaknya turun, hafal Quran kakaknya. Perempuan kakaknya hafal Quran. Namanya Khadijah. Turun, siapa nih? Khadijah. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin. Setoran langsung udah. Kagak ada waktu bengong gitu. Bengong kayak kita. Bengong aja. Ngapain bengong? Lagi pelangap, pelongo. Iya, enggak ada. Setiap nafas baca Quran, baca kitab, sholat. Udah selesai, 1 juz, 2 juz, setoran, bapaknya setoran sama kakak anak, sama anaknya sendiri. Setoran, udah, Mbak mau ini mau ke atas dulu mau ngeliatin anak. Ya udah, iya. Udah selesai, ambil peci atau langsung sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Duduk sholatnya karena udah nggak kuat berdiri. Sholat aja mungkin sehari 100 rakaat. Sehari 100 rakaat. Aneh ya 100 rakaat ya? Enggak aneh, biasa aja karena udah lihat. 100 rakaat sehari. Sholat duha 12 rakaat, sholat witir 11 rakaat, sholat awabin nih. Awabin habis maghrib 8 rakaat. Sholat enggak dihitung udah. Itu dia. Humul ubbad walihada kana la yaqadhu min ahliha humul ubbad. Oleh karena itu orang yang sadar, orang yang terbangun daripada penduduk dunia, mereka adalah orang yang ahli ibadah. Maka kalau kita nggak sempat, kalau ini dulu di Cianjur itu kenang-kenangannya itu atmosfer keilmuannya itu begitu dahsyat. Bagaimana? Setiap Anda ngelihat orang di pesantren Anda itu, tempat Anda mondok dulu, pasti lagi megang kitab. Kitab apa aja, Alfiyah atau Quran yang juz-juzan yang 2 juz, 3 juz, 5 juz tuh. Atau kitab Jurumiyah, kitab. Pokoknya setiap kemana-mana. Lagi makan sambil bawa kitab. Lagi tidur sambil megang kitab. Itu teman-teman Anda tuh, Masya Allah. Kemana-mana bawa kitab. Termasuk Anda juga. Karena orang-orang pada bawa kitab, Anda nggak bawa kitab malu. Bawa kitab apaan? Kayak bawa Jurumiyah atau apa kayak bawa. Jalan sambil ke dapur sambil megang kitab baca. Orang pada ngobrol, makan apa sekarang? Iya, udah ini belum, udah itu belum. Baca kitab, kemana-mana bawa kitab. Megang galon, ngambil galon, bawa kitab. Nungguin mau mandi, megang kitab. Nungguin mandi, bawa kitab, pegang kitab. Samping kamar mandi. Karena kamar mandinya di dalam asrama. Jadi di satu asrama ada 9 kamar. Satu kamar ada 4 orang. Satu asrama kan 9 kamar, ada 4 kamar mandi. Jadi nggak ngantri lama-lama. Enak gitu. Udah nungguin. Ambil megang kitab, nungguin.
Bangun tidur keluar pegang kitab, mau tidur megang kitab, makan megang kitab semua nih. Belajar 24 jam full nonstop. Lagi lihat HP, main HP, tumben-tumbenan, lagi baca kitab di HP-nya. Ngapain tuh orang? HP-nya dimiringin kan? Kayak orang main game. Lagi baca kitab ternyata. Dicatat sama dia. Ngapain tuh orang main game? Enggak taunya kitab di dalam HP-nya. Kitab. Semuanya baca pokoknya. Enggak ada waktu kecuali buat ilmu. Kemana-mana bawa kitab. Dan kita tiru kalau bisa. Kemana-mana bawa kitab. Tapi nggak usah ribet. Kalau ente ketebelan baru ya disolihin kemana-mana. Mau main bola. Susah. Ambil kitab yang kecil atau ente punya catatan. Kemana-mana bawa kitab. Catatan. Itu dia. Anda sampai ke tempat makan gorengan. Bawa kitab teman-temanan itu. Bawa kitab tebal-tebal. Buat ujian. Buat apa. Ambil makan gorengan. Ya, makan gorengan baca lagi. Baca lagi. Atau megang kitab. Jalan ke tempat gorengan. Orang pada beli gorengan, pada ngerokok, pada apa, dia baca kitab aja. Sambil setoran, sambil ngafalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadin wa Abdul Maliki Ahmadu Rabbillah Karam Maliki Musallian ala Nabil Mustafa wa alihil mustaqbilina syarafa wa asta'inullah bil sambil ngobrol sambil baca kitab. Itu dia. Wa aqalun nasi fiha humuz zuhad. Dan orang yang paling berakal daripada manusia, mereka adalah orang yang zuhad, orang yang zuhud, yang memiliki sifat zuhud. Enggak terlalu, temannya baru beli HP iPhone 16 belum muncul di Indonesia, ini udah punya. Oh, lu kagak heran, enggak terkejut? Enggak, biasa aja. Orang baru beli mobil bagus ya, biasa aja. Oh, kagak heran? Biasa aja. Kenapa emang orang punya mobil? Norak banget. Iya. Orang punya duit banyak, miliaran, menang undian, menang giveaway misalnya. Wah, udah subscribe belum? Udah follow belum? Wah, selamat Anda mendapatkan 500.000. Oh, ya udah biasa aja 500.000 doang. Iya. Iri gak dapat orang 500.000? Biasa aja. Dapat giveaway, dikasih mobil sama Willy Salim misalnya. Udah follow belum? Udah follow aku belum? Udah, selamat kamu mendapatkan mobil dari Babang Willy. Mobil. Oh ya udah. Oh, dapat mobil. Ayo kita subscribe, kita follow, kita like, comment, share dan segala-galanya. Biasa aja. Iya. Enggak usah norak. Dunia. Paham tum? Kata penyair itu dalam sebuah kitab Qatrun Nada, latiba lil 'aishi ma damat munaghasatan ladzatuhu biddikaril mauti wal haram. Kecepatan aneh nulisnya, aneh bacanya ya. Enggak usah dicatat, ntar aja aneh catatin, aneh kasih tahu setelah ngaji. Latiba lil 'aishi ma damat munaghasatan ladzatuhu biddikaril mauti wal haram. Tidak ada kenikmatan yang sejati latiba lil 'aishi dalam sebuah kehidupan madamat munaghasatan, selama masih dibayang-bayangi, masih dihantui dengan apa? Bidzikaril mauti wal haram, dengan kematian dan dengan masa tua. Sekaya-kayanya orang kalau udah tua nggak bisa ngapa-ngapain. Ada kakek-kakek dari muda itu, dari mulai SMP kerja banting tulang pinggang, tulang punggung, tulang kering, semua tulang dibanting-bantingin sama dia. Iya, banting tulang orang namanya kan, cari duit apa namanya? Banting tulang pinggang, tulang punggung, tulang kering, tulang lunak, semua dibanting-bantingin. Dari muda, dari SMP, dari kecil udah dibanting semua tulang sama dia. Demi apa? Mencari dunia. Saya pengen bahagia di dunia ini. Kerja siang malam. Sehari kerja 18 jam. 18 jam. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Dia kerja 18 jam. Wah, capek. Akhirnya jadilah orang kaya dia. Orang kaya. Tidur di duit. Kasurnya duit semua. Tapi udah tua. Umurnya 70 tahun. Bisa apa dia? Mau makan sate, udah nggak ada giginya, nggak bisa makan sate. Orang nggak punya gigi bisa makan sate gak? Toha sekarang, ada toha kan? Giginya belum lengkap dia, kasih makan sate, dilepehin sama dia. Anak saya itu belum 2 tahun, kasih makan sate.
Nggak bisa. Orang udah tua, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun, dalam surat Yasin disebutkan. Siapa orang yang kita beri umur panjang akan kita kembalikan sebagaimana dia dahulu kecil. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa orang yang kita beri umur panjang, umurnya panjang. Makanya nanti kalau doa aja minta umur panjang, ya Allah panjangkanlah umurnya. Dipanjangin umurnya 200 tahun bingung ente. Mau mati, bosan ada di dunia. Bingung dia 200 tahun umurnya, ngapain lagi udah? Nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngeliatin orang doang. Mau makan nggak bisa, mau minum nggak bisa, mau tidur bentar lagi bangun lagi. Mau istirahat, mau mati. Iya. Orang akhirnya dia capek, kerja siang malam, banting tulang, segala tulang dibanting sama dia. Sudah tuanya sakit, umur 40 tahun udah mulai ini. Bapak dulu sering begadang ya? Iya. Nah, Bapak ini kena penyakit tipes, Bapak kena penyakit stroke, Bapak kena penyakit anemia, Bapak kena penyakit ambeien, Bapak banyak banget. Duitnya banyak, yaudah saya bayar dok. Enggak Pak, ini komplikasi, harus diobatin satu-satu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gara-gara kerja kecapean, banting tulang pinggang, tulang punggung, tulang kering, tulang lu, semua tulang dibanting sama dia. Sampai lupa tidur. Wa aqalun nasi fiha humuz zuhad. Orang yang paling berakal daripada manusia, mereka adalah orang zuhud. Biasa aja. Kerja waktunya kerja, waktunya ibadah, waktunya main. Waktunya tidur, ya tidur. Qala Allah Ta'ala innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Innama mathalul hayatid dunya, sesungguhnya hanya saja perumpamaan kehidupan di dunia itu kama in anzalna, sebagaimana air yang kami turunkan dari langit, minas sama. Apa air yang turun dari langit? Air hujan. Dunia itu macam air hujan. Fakhtalata bihi nabatul ard, yang mana air hujan tersebut jatuh ke tanah, bercampur dengan tanaman atau benih-benih. Mimma ya'kulun nas, daripada apa yang dimakan oleh manusia. Kita makan apa? Makan nasi. Nasi dari mana? Dari beras. Beras dari mana? Dari padi. Padi dari mana? Dari tanah. Iya. Tanah dari mana? Dari air tuh. Maksudnya tanah itu bercampur, ada benih padi muncul. Wal an'am, dan yang dimakan oleh hewan ternak daripada rumput. Hatta, sampai idza akhadhatil ardu, manakala dunia tersebut, bumi tersebut zukhrufaha, mengambil apa? Perhiasannya. Maksudnya apa? Petani kan capek kerjaannya. Iya. Dia tanam, dia korek itu tanah, dia masukin, dia tanam, dia pupuk, dia siram, dia rawat, dia pupuk, dia siram, dia rawat. Capek dia. Akhirnya udah capek bertahun-tahun atau berbulan-bulan mungkin, muncul itu apa namanya, tanahnya udah bagus, tumbuh-tumbuhannya udah bersinar, dalam artian udah ada buah-buahannya. Wa zayyanat, sudah bersolek, maksudnya bersolek itu udah muncul buah-buahannya. Orang kalau ngelihat tanaman yang dia tanam sendiri kemudian berbuah, indah gak? Wah, ini duren, ini 10 tahun yang lalu yang saya yang tanemin, sekarang udah banyak. Satu duren harganya 1 juta misalnya, ya kan? Duren yang mahal-mahal tuh berapa harganya? 1 juta, itu musangking gitu. Iya, segini tuh 1 juta atau 2 juta atau 3 juta bahkan. Ini saya yang tanam, sekarang wah, hitung satu pohon kira-kira ada 30 buah, 30 juta. Saya punya 100 pohon. Wah,
Berapa duit nih dihitung sama dia. Karena dia yang tanam, dia yang rawat puluhan tahun yang lalu. Nah, ini nggak tahu durian berapa ya, tanaman apapun umumnya. Wa dhanna ahluha, kemudian pemilik tanaman tersebut, pemilik ladang tersebut mengira annahum qadiruna 'alaiha, bahwasanya dia akan bisa mendapatkan keuntungan daripada tanaman yang dia tanam. Wah, udah untung berapa nih, saya punya sawah 20 hektar, satu sawah itu mungkin berapa karung beras. Wah, dihitung satu karung beras sekian. Wah, saya jadi orang kaya, saya jadi miliarder, saya jadi orang banyak pokoknya. Ataha amruna lailan au nahara, maka datanglah perkara kami, azab kami. Amruna itu bisa diartikan azab atau perkara, urusan kami datang, utusan kami datang. Apa yang datang? Utusan. Berupa apa? Berupa musibah, kebakaran misalnya, atau kehujanan. Nungguin lama-lama 3 bulan, 6 bulan, tiba-tiba hujan, banjir bandang, hancur semua tanaman padinya. Iya, hancur semua, nggak ada yang bisa diambil, capek-capek nungguin. Lailan, pada malam hari, au naharon, atau siang hari. Faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams. Maka kita jadikan, maksud Allah jadikan itu tanaman hasidan, maqtu'an, nggak bisa diapa-apain. Ka'allam taghna bil ams, seakan-akan belum pernah ditanemin. Ya Allah, hancur ladangnya. Kayak belum lama itu Los Angeles, iya, ribuan hektar, ente bayangin, rumah-rumah artis di situ. Ente kalau ngeliat film-film barat itu dari sana semua, Hollywood, Los Angeles, nonton film apapun udah, nonton film balap-balapan, tembak-tembakan, berantem-beranteman, pukul-pukulan, itu di Los Angeles semua. Duitnya banyak banget itu orang, miliaran, triliunan asetnya, rumah-rumah mewah semua. Semua artis ada di situ. Datang kebakaran, percikan api, hancur semua. Sampai sekarang kebakaran, bayangin seminggu kebakaran. Kita bayangin 2 jam kebakaran, 1 gedung hilang. Ini seminggu kebakaran, bagaimana? 1 kota hilang. 1 kota hilang. Bayangin Bogor kebakaran, naudzubillah, jangan sampailah sama Allah. Ente bayangin aja ribuan hektar dari sini sampai Jakarta kebakaran. La ilaha illallah. Orang-orang kaya di sana nganggap kita orang kaya sedunia, 5 orang terkaya di dunia, fulan, 4 orang, saya orang keempat, saya orang ketiga, saya orang kedua, saya orang pertama, hilang, bakar. Faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Begitulah kami jelaskan kepada mereka, atau kami jelaskan tanda-tanda kami, kebesaran kami, liqaumin yatafakkarun, bagi orang yang berpikir. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun wa laqad ahsanal qail min ar-ramal. Inna lillahi ibadan futuna talaqu dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin wa tana ja'aluha lujjatan wa takhudhu salihal a'mali fiha sufuna. Ini baca sampai akhir aja langsung nih, biar kita langsung mulai insyaallah. Besok langsung kita mulai hadisnya. Jadi enggak usah diartiin. Fa idza kana haluha ma wasaftuhu wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu fa haqqun 'ala al-mukallafi an yadhhaba bi nafsihi madhhab al-akhyari wa yasluka maslaka ulil nuha wal absari wa yata'ahhaba lima ashartu ilayhi wa yahtama bima nabbahtu alayhi wa asabu tariqin lahu fi dhalika wa arshadu ma yaslukuhu min al-masaliki at-ta'addubu bima sahha 'an nabiyyina sayyidil awwalina wal akhirina wa akramis sabiqina wal lahiqina salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala sa'irin nabiyyina wa qad qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa qad sahha 'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi wa annahu qala man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi wa annahu qala man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujurin man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa annahu qala 'aliyyan radhiyallahu anhu fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس
وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. والتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، ووشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة والله أعلم بالصواب. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.